Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15-31 Mei 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading. Bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai clarify medaling angels for Capricorn couple. Clarify medaling angels Capricorn couple. Oke. Sekali lagi. Capricorn couple. Okay. Darling angels, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energy 15-31 Mei 2023. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, thank you. Thank you. Capricorn. Oke, bentar ya. Oke. Sorry. Oke. Ya. Oke. Energi dari Five of Wands, the Fool's energy, Queen of Swords. Overthinking, meledak-ledak, kemarahan, rasa negative feeling ya. Kayak ada ledakan dalam diri kamu, seperti gunung meletus di sini. Jadi keluar yang ada di dalam. Jadi kayak ledakan. Oke. Situasi di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. You know what? A Queen of Swords, Five of Wands di sini. Kamu ingin speak up. Kamu ingin bicara lagi dengan seseorang yang hubungannya sudah berakhir dengan kamu, atau ya kalian lagi masa jeda tidak saling bicara. See? Itu kayak meledak gitu dalam diri kamu. Competition bisa tentang dalam satu hubungan di sini. Kamu ngerasa dia nggak peduli sama kamu cepet banget setelah kalian berpisah. Dia kok bisa move on sesegera mungkin begitu. Menurut kamu marah begitu karena menurut kamu dia selfish, egois ya di sini. Dan kayak dia benar-benar ketika tanpa kamu dia kayak pergi gitu aja, dan kayak kamu ngerasa bahwa kamu nggak ada nilainya, kamu ngerasa bahwa dia benar-benar egois, nggak peduli lagi sama kamu. The Fool's energy, this is about new beginning, new era di sisi dia. So dia mencoba untuk memulai awal baru. Kalau kalian sedang masa jeda, kamu berharap dia kembali sama kamu, sepertinya I don't know, like the Fool's energetic risk, dia mengambil arah yang berbeda dari arah yang ada di sisi kamu. Jadi kalau kamu di kanan, dia arah ke kiri. Dia berbalik arah 180 derajat dari arah menuju ke kamu. So saya ngelihat this is about transformation, new beginning, new era untuk dia. Karena menurut dia hubungan dia dengan kamu sudah berakhir. And Queen of Swords di sini, mungkin kamu yang mengakhiri hubungan saat kamu sedang meledak dengan negative emotion di sini.
Jadi mungkin kalian sedang berdebat, bertengkar dalam kemarahan, kamu ngambil keputusan seketika untuk menebas hubungan. Dan ya akhirnya kamu overthinking karena dia nggak ada kabar, nggak ada berita, hilang lenyap ditelan bumi. Dan mungkin kamu stalking dia dan kamu lihat dia seperti nggak peduli lagi, sudah move on dari kamu. Terutama dengan Librans di sini. Energi dari Nine of Swords, Two of Cups, Nine of Cups di sini. Nine of Swords, Nine of Cups. So harapanmu, ekspektasimu di sini buat kamu lebih lagi overthinking. So mungkin sampai Mei karena sudah tidak ada komunikasi antara kamu dan dia, ini jadi rasa anxiety begitu, panik, takut, cemas berlebihan. Frustasi di sini karena dia nggak ada kabar sama sekali. Kamu takut kalau dia kembali. But di sini ada Nine of Cups. You know what, Capricorn, kamu pernah begitu begitu bergelora ya, begitu terbakar ketika dalam hubungan sehingga kamu ngerasa better kamu sendiri, single. Kamu selalu kalau sama dia kamu berharap kamu jadi single. Tapi ketika harapan kamu termanifest di sini, kamu malah frustasi. I don't know, like kamu ngerasa bahwa ternyata kamu nggak bisa tanpa dia. Frustasi di sini. Keputusan yang kamu ambil saat ledakan adalah mengakhiri hubungan. But ketika harapanmu Nine of Cups di sini termanifest, yes, now you are single, Capricorn, but kamu frustasi, Nine of Swords. So memang kita harus berhati-hati dengan harapan kita. Kalau kita berharap, ternyata harapan itu ketika termanifest tidak membawa kebahagiaan, malah membawa penderitaan. Makanya jangan berlebihan untuk mengharapkan apapun dalam hidup kita untuk terjadi. Kadang kita perlu untuk membiarkan mengalir adanya. Oke, dan Two of Cups di sini kalian saling mencintai, soulmate connection, cinta yang menyatukan kalian berdua. Meski di sini ada masa lalu, I don't know, like mungkin ada masa lalu yang begitu pahit pernah kamu jalani, and then kamu merasa nyaman dengan single, and then kamu ketemu dia, and then ternyata ketika sama dia begitu bergejolak, mungkin kalian sering ribut, berkompetisi di sini. Hubungan tidak saling support, and then terlalu banyak komplain, perbedaan dari dua sisi, dan akhirnya kalian berpisah. But ketika kalian berpisah, kamu menyadari bahwa kamu mencintai dia, kalian saling mencintai. Dari sisi dia, disadari kalian saling mencintai, but cinta tidak cukup tanpa kesadaran, atau ada perasaan cinta tapi kalian berperang begitu, bertarung begitu, competition di sini, ya. Better kamu single, ini yang kamu harapkan. Dan ini ketika termanifest kamu begitu frustasi. I see. Okay, so memang kadang kita harus berhati-hati dengan harapan kita sendiri, karena belum tentu harapan kita ketika menjadi kenyataan itu menjadi harapan yang menyenangkan termanifest. Four of Wands, Ace of Wands, Nine of Pentacles, 999. Nine of Pentacles. Kamu single, happy. Harapan kamu jadi kenyataan. Four of Wands di sini, hubungan yang setara, seimbang, sepadan di sini. Mungkin kalian sudah bersama, mungkin kalian sudah lama sekali bersama.
dia minta untuk ketegasan dalam hubungan, dia minta untuk mengakhiri masa single, dia minta untuk bisa menikah di sini. Tapi kamu seperti tidak ingin punya pernikahan. Kamu ngerasa bersama tanpa pernikahan adalah tindakan yang sudah cukup. Ace of Wands tindakan di sini. Dia ingin, kalian sering komplain. Ledakan ini terjadi ketika dia minta untuk ada status dalam hubungan dia dengan kamu. Oke. Dan kamu nggak kunjung ngasih dia status, so ada keributan yang dia cari terus-menerus tentang pernikahan yang tidak kunjung termanifest. Oke. Nine of Pentacles, kamu ngerasa nyaman single dan kamu tegakkan apa yang membuat kamu rasa nyaman. Kamu speak up di sana. Oke. Kamu tidak ingin mengakhiri masa single. Dia ingin cepat-cepat mengakhiri masa single dan menikah. You know. This is about equal couple dan ya, kamu ngerasa cocok aja sih, tapi tidak untuk menikah. Stay single di sini. Status ya, tapi ya, kamu ngerasa dia paling tepat, potensial. Bisa kalian sudah satu rumah bersama tapi nggak ada pernikahan di sini. Okay. So, I don't know, like kalian dua orang yang berbeda. Salah satu masih merasa pernikahan penting dalam sebuah hubungan, yang satu ngerasa bahwa nggak harus ada pernikahan. So, akhirnya kamu manifest keputusanmu, yaitu mengakhiri hubungan ketika dia berusaha terus-menerus memperjuangkan status hubungan kamu dan dia. Energi the Devil, the String energy, see? The Hierophant, beberapa dealing dengan Taurus, Leo, Capricorn. This is Major Arcana. So, Major Arcana cukup panjang. Fasenya mungkin sampai akhir tahun kamu akan stuck. Ini akan membuat kepalamu sakit. Kamu sering banget kena mungkin beberapa Capricorn sudah kena vertigo di sini. Kamu sudah kena vertigo, migrain, sakit kepala. Oke. Frustasi. Ini sakit banget kepalanya. Vertigo ya, beberapa Capricorn mungkin. Kamu apapun yang kamu buka mata dia, di pikiran kamu hanya dia. Kamu tutup mata, di pikiran kamu hanya dia. Dan kamu terus-menerus memikirkan tentang pernikahan di sini. Kamu menolak untuk ada pernikahan, tapi kamu cinta sama dia. Oke, kumpul kebo, kamu ngerasa lebih nyaman daripada menikah. Dan bisa kamu tidak meyakini adanya religius, sehingga tidak perlu ada pernikahan karena kamu gak percaya adanya religius. Pernikahan ada karena ada religius. Kalau nggak ada religius, nggak usah ada pernikahan ya. This is about rules of religious or morality rules. Di sini nilai-nilai kebaikan. Ketika Anda ingin bersama, Anda perlu menikah. Bisa kalian dua orang yang berbeda, culture. Mungkin di culture kamu ya tinggal bersama, nggak harus menikah. Karena saya nggak percaya dengan adanya pencipta. Mungkin kamu percaya adanya pencipta, because this is the devil and the Hierophant, seperti dua energi yang berbeda sekali tapi bersama di satu deck kamu. So bisa kamu percaya kepada pencipta, the universe, but kamu tidak percaya dengan adanya religius yang mengkotak-kotakan manusia. So, kamu ngerasa lebih baik tidak perlu untuk meyakini sebuah religius, nilai-nilai morality yang dibentuk oleh religius. Jadi kamu nggak mau untuk menikah. Karena pernikahan adalah produk dari religius, menurut kamu ya. Kamu overthinking banget, kamu menganalize bagaimana nanti ketika kalian menikah, pasti akan
menderita, karena bisa kamu pernah mengalami beberapa kali kegagalan dan penderitaan itu begitu kuat ketika ada pernikahan. Tapi ya, kamu melihat mungkin contoh dalam kehidupanmu dengan sosialisasi di circlemu, ternyata orang yang menikah menghadapi penderitaan yang berkepanjangan. Sehingga menurut kamu memang tidak ada jalan untuk bersama kalau ada pernikahan atau traditional relation. And then energi dari the strength energy, dia mungkin mengakhiri hubungan, bersikap keras dengan pendapat dia, berusaha menaklukkan impian dan harapan dia untuk menikah. Tetapi ketika kamu tidak memberi pernikahan di sini dengan tegas, dia tebas hubungan. Dengan percaya diri, dia tebas koneksi dia dengan kamu. Atau mudah-mudahan ini hanya dealing dengan Leo, seseorang yang punya prinsip yang kuat sehingga dia ingin pernikahan, tidak hanya tinggal bersama tanpa status di sini. So the strength and the devil energy, the strength energy juga cukup negatif. You know what? Kayak merasa percaya diri. See, I don't know, beberapa mungkin fanatik di sini, naif, merasa bahwa kalaupun kalian berbeda keyakinan, dia ingin kamu harus searah dengan dia, you know. But kalian dua orang yang sama-sama keras. So harapan kamu termanifest, harapan dia yang tidak termanifest, you know. Dia ngerasa this is about strong connection. Dia cinta banget sama kamu, ingin banget memiliki kamu. Cara terbaik memiliki kamu selamanya adalah menikah. But kamu menolak. Kamu tetap ingin single dan harapan dia tidak termanifest. You know, kalau dia tidak cinta banget sama kamu, dia tidak berharap untuk menikah dengan kamu. Tapi dia begitu mencintai kamu dan begitu yakin untuk menikah dengan kamu. So energi dari Knight of Pentacles di sini, kamu menunggu dia kembali. I don't know, this is about someone who not move anywhere. Seseorang yang hanya tinggal di satu tempat menunggu sesuatu yang akan terjadi. Bisa kamu nunggu dia kembali atau kamu nunggu pengganti dia. Okay, sekarang kita clarify cross watchers Capricorn, my darling angels, clarify please. Cross watchers Capricorn. Okay. My darling angels, clarify, please clarify. Cross watchers Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Cross watchers Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Okay. The Justice energy, Knight of Swords, King of Cups. Librans di sini. Oke, Librans, Pisces, Cancer, Scorpio. Librans energi cukup kuat. This is about karma situation, tapi beberapa mungkin dia ngerasa kamu bersikap tidak adil. So dia mencoba untuk bersikap adil pada dirinya sendiri, or this is about karma atau karmic relationship. Hubungan yang mungkin banyak pelajaran kehidupan dalam proses pendewasaan diri, proses kebangkitan kesadaran spiritual. Jadi kalian berdua mungkin bersama untuk bisa hidup jauh lebih seimbang. Dia ada untuk melihat sisi kamu, ada sebagai cermin untuk melihat sisi dia, dan dia ada sebagai cermin untuk kamu untuk melihat sisi kamu. So this is about balance, harmony. Bisa juga apa yang kamu rasain itu yang dia rasain. Kalian berdua sama-sama stuck di sini. Oke, karena perbedaan prinsip, perbedaan perspektif. So energi dari Knight of Swords di sini seperti kamu stalking dia, kamu merasa bingung, berkabut di sini, confusing, karena tidak ada komunikasi lagi di antara kamu dan dia.
Dan saya ngelihat seperti kamu ingin sekali ada koneksi kembali. King of Cups di sini dia cukup baper karena dia begitu mencintai kamu, Capricorn. You are the one and only, the only one. See, equal couple di sini, dia hanya ingin menikah dengan legalitas di sini. Dia ngerasa selaras dengan kamu, harmoni di sini. Oke. So ini hubungan yang sudah berakhir, tapi I don't know, like rasa cinta dia tidak pernah pudar untuk kamu. Dia begitu mencintai kamu. Oke, King of Cups, dia ngerasa bahwa dia perlu adil untuk dirinya sendiri. But I think like even kalian udah gak bersama, dia masih sangat mencintai kamu. Gak ada yang berubah. Gak ada yang berubah. Knight of Swords, Two of Swords, Six of Pentacles. Banyak ingatan-ingatan dia tentang kamu dan ini cukup negatif ya. Dia ingat semua kejelekan kamu. Page of Swords di sini seseorang yang ingat apapun yang diucapkan oleh dirinya dan orang lain. Dia perlu menegakkan apa yang menjadi harapan dia, prinsip dia. Sih. Satu kurangnya aja sih, kalian punya drama yang cukup dramatis tentang proses kalian harus menikah atau tidak. Tapi kalau cinta, kalian dua orang yang saling mencintai, soulmate connection. Dia ingat semua ucapan negatifmu. Si Two of Swords di sini, chaos. Menurut kamu dia blokir kamu, situasi chaos, atau mungkin kamu blok dia di sini. Bisa kamu blok dia, situasi chaos. Kamu punya Two of Swords, dia punya Two of Cups. Bisa sama-sama blocking di sini, situasi chaos. Six of Pentacles, this is about giving and receiving. Dia ngerasa kamu perlu membayar harga untuk sebuah hubungan. Dia ngerasa layak untuk mendapatkan komitmen pernikahan di sini. Dia ingin kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan. In charge atau bayar harga tentang kebersamaan kalian. I don't know, like tidak ada yang berubah dari sisi dia. Dia masih mencintai kamu, masih menunggu kamu untuk menebus kesalahan, bayar harga untuk semua yang sudah terjadi. Dia ngerasa kamu terlalu mudah mengakhiri hubungan di situasi yang berkabut. Di sini Knight of Swords. Di situasi kamu sedang marah, kamu meledak dengan kemarahan kamu, but harusnya dia ngerasa nggak adil karena kamu nggak lihat perjuangan dia. Satu-satunya cara adalah ketika kamu ingin kembali adalah tentang pernikahan, bayar harga di sini. Oke. Four of Pentacles di sini seperti dia menolak untuk tidak bersama lagi dengan kamu. It's like dia pilih jalan yang lain karena dia ngerasa kamu akan menolak dia atau menolak apapun, terutama tentang pernikahan. Kamu terlalu kendalikan hubungan ini sesuai dengan kehendakmu. Dia ngerasa bahwa kamu bungkam dia, kamu buat dia di posisi stuck. Kamu memberi banyak syarat untuk bersama. Kamu selalu silent treatment ketika bertanya tentang pernikahan. Apa yang harus kamu lakukan, tidak kamu lakukan. Seperti seseorang yang merasa bahwa kamu tidak akan pernah berubah. Kamu begitu keras dengan apa yang kamu inginkan. Sehingga kalaupun dia kembali dengan kamu,
kamu akan menempatkan dia di posisi yang sama, yaitu hubungan tanpa pernikahan. So, saya melihat even kamu kembali, mungkin dia akan silent treatment, dia akan menilai apa kembalinya kamu hanya untuk bersama lagi seperti situasi sebelumnya atau ada perubahan. Tapi saya melihat dia meyakini, ya di keyakinan kita, di keyakinan dia, di alam bawah sadarnya, sepertinya dia sangat mengenal kamu. Dia tahu kamu nggak akan kembali, dia tahu kamu punya gengsi yang, ego yang selangit di sini. So, dia tahu kamu nggak akan berusaha kembali sama dia. So, dia kalau kamu nanya mungkin apakah dia akan berjuang kembali ke kamu, menurut saya tidak. Dia menolak untuk kembali. Dia hanya menunggu kamu untuk menebus kesalahan, memulai dengan serius, terutama tentang pernikahan. Bayar harga adalah tentang pernikahan. Okay? See? So, dia akan menolak kamu ketika kamu menawarkan situasi yang sama. Okay. Bottom of the dead energy, hubungan sudah mati, tidak ada komunikasi sama sekali. Transformation di sini, bisa mungkin dealing dengan Scorpio di sini. So, the dead energy, this is about transformation, this is about changing, dia berubah. Bisa dengan berpisahnya kalian ketika dia melihat ledakan emosi kamu. You know what, 5 of Wands, kamu bisa seketika berubah, tiba-tiba. You know, kamu bisa berubah-ubah. Kamu belum stabil secara emosional. Diperparah lagi, kamu mengambil keputusan saat ada ledakan dalam diri kamu. So, bisa ini tentang cinta yang mulai realistis. Dia mencintai kamu tapi dia merasa bahwa tidak ada pernikahan, kamu terlalu labil untuk menjadi pasangan dia. Dia banyak sekali berubah dalam pemikiran dia ya. Kalau hatinya dia tetap mencintai kamu. Tapi di pemikiran dia bahwa kamu tidak akan pernah berubah, kamu akan dengan kerasnya kamu, ego kamu, so dia lebih memilih untuk merubah dirinya daripada berharap kamu berubah. Okay. So dia mulai di sini terlihat seperti merasa kelelahan. Dia ngerasa dia sudah ngelakuin apapun agar kalian bisa bersama. Tapi dia tidak bisa memaksakan kamu untuk menikah sama dia. Okay. Masih ada bayang-bayang kamu karena dia sangat mencintai kamu, masih merasakan situasi bersama dengan kamu, but ini lebih ke negative memories karena dia ngerasa bahwa kamu tidak pernah menghargai, mengapresiasi, memberi respect dengan semua perjuangan yang sudah dia lakukan. Terutama tentang penantian panjang untuk pernikahan kalian. Kamu tidak pernah punya respect sama dia atau mengapresiasi dia dengan semua perjuangan yang sudah dia lakukan sampai berdarah-darah di sini. Dan energi dari Three of Wands di sisi kamu seperti kamu hanya menunggu aja. Sih sampai kebingungan di sini karena dia tidak kunjung kembali karena kalian udah gak ada komunikasi sama sekali. Menurut saya dia menolak untuk kembali. Dia hanya menunggu, so kamu menunggu, dia menunggu. Knight of Wands, energi Sagittarius ya. Three of Cups, energi dari Seven of Swords. Okay. Saya ngelihat di sini seperti dia mencoba mencari koneksi baru. Okay. Dia mencoba mencari pilihan lain melalui media sosial di sini. Knight of Wands. Okay. Dan hubungan yang on off, mungkin kalau kamu tanya apakah dia sudah mencari pilihan lain, jawabannya iya, but this is about friend zone atau mungkin
Kamu yang menolak untuk bersama, kamu hanya ingin menjadi teman tapi mesra, begitu secret admirer. Kamu tidak mencari hubungan dengan pernikahan, kamu hanya ingin dating, bukan untuk komitmen di sana, tapi kamu ingin selamanya bersama. Hanya saja tidak ingin ada pernikahan. So, berteman hidup begitu, bukan dengan pernikahan. Sementara Knight of Wands di sini dia mencoba berpetualang dari satu koneksi ke koneksi yang lain. Seven of Swords di sini dia ngerasa kamu memberi dia broken promise. Seven of Swords tentang manipulation, triki-triki tipu daya. Di sini saya lihat juga dia mencari cinta baru yang tepat untuk dia. Kalau yang lain mungkin ketika putus dan cepat-cepat ingin punya pasangan, dia akan menurunkan standarnya. Kalau dari sisi dia menaikkan standarnya. Ketika dia menemukan seseorang yang tidak punya kelihatan serius sama dia akan tinggalkan, mencari yang lain. Sehingga di sini terlihat seperti manipulatif. Dia seperti memanipulasi situasi dan dia ingin mencari seseorang yang tepat di sini untuk dia. Dan ya, kamu mungkin dia bilang kamu penipu, manipulator. I don't know, dia ngerasa banget tertipu di sini. Kalau kamu tanya apa dia sudah punya yang lain, iya, but no hard feelings. Dan saya juga melihat dia tidak menggunakan feelingnya dia. Karena ketika dia mencintai kamu, rasa takut begitu kuat dalam diri dia, sehingga dia memilih untuk menggunakan logiknya dia untuk mencari seseorang yang akan tepat untuk dia di masa depan, terutama tentang pernikahan. Eight of Pentacles di sini belum berhasil menemukan seseorang yang ingin menikah. Dia bekerja keras untuk menemukan pengganti kamu. Karena dia tahu dia tidak akan kembali sama kamu. Dia tahu kamu tidak akan pernah berubah. Oke. Kita lihat next action, next effort dari Crosswatchers Capricorn. Clarify, my darling angels. Next effort, action. Crosswatchers Capricorn on the future. Clarify. Please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Four of Pentacles tetap menolak untuk kembali ke arah kamu. Even dia masih sangat mencintai kamu, dia pendam itu sendiri di dalam diri dia. Karena dia tahu ketika dia kembali sama kamu, dia harus mengikuti, menaati aturan kamu, yaitu bersama tanpa menikah. So, dia benar-benar berusaha meyakinkan dirinya untuk tidak kembali ke kamu, tapi dia stuck di sini. Dia masih sangat mencintai kamu. Ace of Wands berjuang untuk bertindak, untuk memulai awal baru, new beginning, new era di sini. Berusaha untuk semangati diri sendiri. Queen of Wands, dia belum punya seseorang yang serius komitmen sama dia. But Queen of Wands seseorang yang independent, freedom di sini. Dia tidak mau terburu-buru untuk menikah, tapi dia ingin you know what, kayak dia menaikkan standarnya dia. Jadi dia sudah naikin standar dia. Kalau kamu kembali, kamu udah nggak di standarnya dia. Kayak banyak orang nih, rata-rata kalau orang udah putus, ya diturunin standarnya biar cepet dapat pengganti. Kalau dia nggak, Queen of Wands standarnya tinggi sekali. Seorang yang sangat independen. Dia terlihat begitu seksi, begitu menggoda. But you know what, dia tahu caranya, punya strategi untuk membaca karakter orang atau kesungguhan orang dalam sebuah koneksi. Page of Wands di sini, dia hanya menunggu, tidak ada tindakan untuk kembali ke kamu. Jadi kalau kamu menunggu, dia juga menunggu. Kalian akan menua hanya dalam penantian.
The Hierophant energy Taurus di sini, dia tetap bersemangat untuk menikah di sini, but dia lebih menaikkan standarnya. Si tadinya mungkin dia ngerasa bahwa kalau orang nggak terlalu religius, ya nggak apa-apa. Yang penting ada pernikahan. Tapi itu waktu dengan kamu. Tapi setelah sama kamu dan dia begitu sakit hati atau begitu lelah di sini dengan perasaan dia sama kamu, so dia mencari yang benar-benar religius, yang punya niat untuk serius. Four of Swords di sini, dia berusaha untuk denial rasa sakit dia sama kamu. Atau memang dia mencoba untuk bangkit dan tidak lagi menunggu kamu kembali. So dia sudah ada di next chapter Capricorn. Kalau kamu berharap dia kembali, dia sudah begitu jauh ke arah yang berbeda dari arahmu. Three of Pentacles, kalaupun kamu kembali, this is only about friend zone. Kamu akan sulit sekali meyakinkan dia bahwa kalian bisa bersama. Karena dia sangat tahu kamu hanya ingin ada pertemanan dengan kemesraan, tapi tidak ada pernikahan di sana. I guess like this is about dissatisfaction atau kekecewaan yang sudah menahun, dan itu seperti membentengi dia untuk kamu. Jadi kayak ada boundaries di sini. Dia kayak ngerasa bahwa dia tidak akan bahagia dengan kamu ketika harapan dia untuk menikah tidak akan pernah bisa kamu manifest. Karena kamu tetap menawarkan hubungan tanpa pernikahan. Okay, so this is about new journey dari sisi dia. Mungkin juga ini new journey untuk kamu. Di energi kamu ada energi Nine of Pentacles, Nine of Swords, Nine of Cups, 9, 9, 9. So energi di mana perubahan akan terjadi. Ini adalah akhir dari segalanya. Harus ada perubahan atau kelahiran kembali. Jadi kalau kamu mau kembali sama dia, hanya ada dua kemungkinan. Kamu mengikuti jalannya, kamu berubah, atau dia akan memposisikan kamu sebagai teman, friendzone aja. Okay? Karena ini semua di akhir, cara hidupmu yang lama akan berlalu. You know, ini kena sakit kepala, kena vertigo ini menyiksa kamu. Pada akhirnya kamu akan menyerah dengan egomu. Kamu akan tinggalkan egomu. Karena dia sumber kebahagiaanmu. So, saya melihat ini akan ada dorongan ledakan dalam dirimu untuk meyakini bahwa hubungan bersama mengikuti syarat yang dia berikan, yaitu menikah. Kalau kamu mau kembali, harus ada pernikahan dengan cara dia, tidak dengan cara kamu. Okay, bisa vice versa. Clarify. Saran untuk Capricorn couple. Saran untuk Capricorn couple. Saran untuk Capricorn Modeling Angels energi 15 sampai 31 Mei 2023. Clarify please. Clarify please. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Oh, codependency, addiction are affecting your romantic life. Si ada addiction atau kecanduan. Kamu tidak, bisa juga ada kamu kecanduan, bisa dengan dia begitu melekat banget sama dia. Itu yang membuat kamu akan kembali di sini. Pada akhirnya kamu yang akan menyerah. Saya lebih melihat bahwa kamu sudah sangat ketagihan atau kecanduan sama dia. So, apapun syarat at condition yang akan dia berikan ke kamu, kamu akan berusaha memanifest. You know, di sini tentang harapan untuk meresmikan hubungan dengan pernikahan. Kenapa? Karena kamu sangat ketagihan, bisa tentang seks di sini. Kamu seperti kamu frustasi, kamu hanya ngerasa hanya dia yang bisa memuaskan kamu, bisa tentang seks.
Bottom of the deck, you deserve love, you are lovable. So, kamu layak untuk dicintai. Kenapa kamu membatasi dirimu? Oke, kamu layak banget untuk bahagia. Kenapa kamu menolak orang yang begitu mencintai kamu di sini? Kenapa masa lalu yang menentukan hidupmu saat ini, kebahagiaanmu saat ini? Oke, clarify saran untuk Capricorn. Clarify saran untuk Capricorn. My darling angel, saran untuk Capricorn, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15-31 Mei 2023. Clarify, please, clarify. Clarify, please, clarify. Thank you, thank you. Okay, you're good. Please don't lose hope. Dia masih berharap kamu kembali, tapi dia tidak mau bertindak karena dia tahu kamu akan memberikan syarat dari sisi kamu untuk bersama tanpa pernikahan. Kalian seperti perang dingin ya, jadi kayak salah satu kalau dia kembali ke kamu artinya dia menyerah untuk mengikuti caramu. Kalau kamu yang duluan kembali, maka kamu yang menyerah dan akan mengikuti cara dia. So, dia berharap kamu meyakini tentang nilai-nilai religius, nilai-nilai morality di sini. Bottom of the deck, miracle. Oh my God, Capricorn, kamu frustasi. Ada vertigo ya di kepalamu. Beberapa sering sakit kepala. Dengan adanya isu antara kamu dan dia, itu kayak sakit banget kepalamu. Oke, so meditasi. Kamu berharap ada keajaiban agar sakit yang kamu derita bisa ada pemulihan dari keajaiban. Oke, keajaiban atau miracle bisa terjadi. If you believe the universe. But kalau kamu nggak meyakini adanya pencipta, bagaimana caranya? Oke, bagaimana caranya ada miracle kalau kita nggak meyakini adanya pencipta? Kita nggak ada miracle menurut saya. Karena energi positif itulah yang menciptakan miracle. Oke. Clarify saran untuk Capricorn. Clarify, my darling angel, saran untuk Capricorn. My darling angel, saran untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15-31 Mei 2023. Clarify, please, clarify. Clarify, please, clarify. Thank you, thank you, thank you. The Horse King, Assistant and Control. Tarik kendali. Tarik kendali. My way or highway. See, bisa kamu dealing dengan dua orang ya, kalian dua orang yang berbeda, beda culture. Di culture-nya dia, menikah adalah jalan satu-satunya untuk bersama. Menikah secara keyakinan religius di sini. Di culture kamu, tak masalah bersama, tak usah menikah, itu bukan jadi masalah. Ada yang budaya timur, you know, dan budaya barat. Ini dua situasi yang sangat berbeda. Bottom of the deck, the spirit whisper, divine guidance, higher knowing. Di sini ada petunjuk dari sang pencipta. Kamu ingin ada miracle untuk dia kembali. Higher knowing, pengetahuan yang lebih tinggi. Ketika the universe meletakkan pengetahuan di pikiran kita, maka apa yang tidak terfikirkan akan terfikirkan. So, ada jalan keluar, but satu-satunya ketika kita menemukan jalan keluar adalah percaya pada pencipta kita. Vice versa, tidak resonate untuk semua Capricorn. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.